sama Momoy di sini, dan sekarang Momoy lagi ada di Jalan Pasantren ya, Sobat Motor. Karena kalau misalnya kita tahu batik itu biasanya adanya di Yogyakarta, lalu juga batik khas Cirebon, tapi ternyata di Cimahi pun ada batik khas Cimahi. Pernah dengar nggak sih Sobat Motor? Makanya ikutin Momoy sekarang. Lihat nih, kostum Momoy udah ala-ala jadul-jadul gimana gitu ya, harusnya batik. Tapi Momoy kayaknya sekarang harus nyari batik yang cocok buat Momoy apa ya. Yuk ikut. Nah, di sini tuh namanya Lembur Batik ya, dan kita langsung bakalan nanya pemilik. Nama saya Momoy. Iya. Yes, yang punya siapa Mbak? Pak Triwanto. Pak Triwanto. Yang mana orangnya? Di sebelah saya. Ah, ini. Ya ampun Sobat Motor. Berarti dari tadi tuh saya ngelihat siapa ya? Aduh Bapak, maaf. Selamat siang. Bapaknya lagi sibuk nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Saya Momoy Pak. Ya. Pak Triwanto Pak. Aduh, sini Sobat Motor. Ini batiknya ya ampun Pak. Maaf nih Pak, diganggu ya Pak ya. Iya. Batik khas Cimahi. Sekarang orang itu banyak mengenalnya batik itu dari Cirebon ya, dari Yogyakarta. Kok ini ternyata ada batik Cimahi? Mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Motor apa sih khasnya dari batik Cimahi ini sendiri? Oh iya, jadi batik Cimahi itu kita memang beda dengan batik daerah lainnya. Jadi kalau yang terkenal kan mungkin ada yang sudah ada itu batik Solo, batik Jogja, batik Cirebon, Pekalongan, dan mereka punya ciri khas masing-masing. Dan batik Cimahi pun juga punya ciri khas sendiri gitu. Jadi Ya? ciri khasnya itu dari segi motifnya. Motif. Ya. Bisa dikasih lihat Pak sama Sobat Motor Pak, motif batik Cimahi yang Motif khas. batik Cimahi itu Sebelah ada sana mungkin ya? Atau mungkin ini? dari sana lebih, sana lebih boleh. ini. Jadi Sobat Motor, sekarang kita lihat apa ya ciri khas dari batik Cimahi. Motif batik Cimahi itu kita juga gali dari khasanah budaya khas Cimahi sendiri. Khasanah budaya khas Cimahi, maksudnya Pak? Jadi, di Cimahi juga kan ada punya budaya sendiri khasnya gitu. Itu dibagi jadi 5 tema di batik Cimahi itu. Yang salah satunya itu motif seperti ini nih. Ini motif cirende namanya. Cirende. Cirende. Ini kayak kalau saya lihat kayak daun-daunan yang ada di depan rumah ya? Ya. Gitu ini ya? Motif cirende. Ini sebenarnya ini daun singkong. Iya, nah itu. Ya. Ya ampun Sobat Motor. Tahu nggak? Daun singkong yang biasa kita jadiin lalap, tapi bisa dijadiin batik juga. Kenapa pemilihannya daun singkong Pak untuk batik khas ini Cimahi? filosofinya begini. Jadi di Cimahi itu ada nama satu daerah. Itu di Cimahi Selatan. Itu di dekat Pluit Gajah sana itu namanya ada Kampung Cirende. Kampung Cirende. Nah, di Kampung Cirende itu ada semacam kampung adat di sana. Kampung adat seperti kalau di Banten itu ada Kampung Baduy, tapi kalau di Cimahi itu ada Kampung Cirende. Nah, di situ ada komunitas kampungnya itu mereka khas juga dalam satu kampung itu dia konsumsi makanannya itu bukan beras, bukan nasi, tapi dari singkong. Singkong. Nah, nasinya jadi dari singkong. Gitu. Nah, itu dari anak kecil sampai orang dewasa, dan dari dulu sampai sekarang masih begitu. Masih begitu. Dipertahankan. Jadi dia ciri khasnya itu makannya bukan makan nasi tapi makan singkong. Makanya kita angkat sebagai khasanah budaya khas Cimahi di situ. Sebagai Kampung Cirende kita aplikasikan dalam bentuk motif, yaitu motifnya singkong. Nah ini salah satunya aja. Daun singkong. Nanti kalau dari sini bisa dikembangkan lagi dalam bentuk mungkin batang singkongnya, ada singkongnya sendiri, ada olahan singkong, ada daun singkong seperti itu. Oh gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah, kemudian yang kedua itu motif Ciawi Tali. Jadi Sobat Motor, kalau misalnya aku gambarin itu, Ciawi Tali adalah salah satu wilayah yang ada di kota Cimahi, betul ya Pak ya? Nah, ini motif Ciawi Tali itu sebagaimana uniknya nih Pak? Ya, Ciawi Tali ya seperti dari namanya juga ya, Ciawi ya, awi bambu kan. Betul. Nah, kita ambil motifnya dari bernuansa bambu. Bernuansa bambu. Ya, seperti ini. Ini bambu ya. Terus ini ada daun-daun bambu. Nah, ini
karena kan di Cimahi kan ada memang daerah namanya Ciawi Tali. Betul. Ya, kenapa dikasih nama Ciawi Tali? Kalau kita sekarang ke sana juga, memang nggak ada pohon bambu ya, susah gitu. Tapi konon dulu kata leluhur Cimahi di situ itu dekat daerah Pemkot itu banyak ditumbuhin hutan bambu di situ. Oh gitu. Kalau sekarang sudah banyak bangunan ya, Betul. udah jarang kita jumpain hutan bambu di situ. Tapi namanya memang ada di situ, ada daerah Ciawi Tali. Betul. Kalau dari batik memang kita juga khas ya. Betul. Kita berbeda dengan daerah lain gitu. Jadi kita juga akan angkat juga karena banyak sekali juga sekarang yang kesini itu Ya. pengen penasaran gitu. Penasaran. Lihat kenapa sih di Cimahi kok ada batik? Batiknya apa Iya, sih? nah Apa orang itu. cuma iseng-iseng aja atau orang gila yang bikin batik? Ini nggak perlu tentang iseng-iseng dan orang gila. Ya nggak mungkin juga ya, Sobat Muter, kalau misalnya yang di Riau 11 itu yang bikin batik ini mungkin berawal dari imajinasi. Untuk Bapak sendiri, ini kenapa kok minat gitu untuk membuat batik Cimahi? Mungkin awalnya seperti Jadi apa? gini, Cimahi itu kan sebenarnya walaupun kecil kan, ya kecil-kecil kan namanya kota ya. Betul. Iya, kita sudah Udah jadi kota ya, Pak, ya? Kota sendiri gitu, berbeda. Bandung juga kan beda. Ya. Bandung juga kota. Cimahi juga kan kota. Artinya posisinya sebenarnya setara lah gitu. Hanya perbedaannya kalau Bandung itu kan sudah punya ciri khas yang bisa dijual di luar. Aha. Sedangkan Cimahi itu kan sebenarnya tidak punya apa yang mau ditampilkan dari Cimahi sebenarnya. Karena Cimahi juga tidak ada istilahnya factory outletnya, Betul. tidak ada industri yang mendatangkan wisatawan untuk datang ke sini. Waduh. Value-nya kurang gitu, kurang menjual lah Betul, Cimahi betul. itu sebenarnya. Mhm. Nah dari situ kan kita harus bikin sesuatu yang bisa menjual gitu. Mhm. Seperti ya ini batik ini. Gitu. Patri, kalau untuk motifnya ini sendiri, ada motif-motif lain nggak selain yang tadi daun singkong ya, Iya. lalu juga bambu, ada Iya. kujang juga, ada yang lain nggak yang unik dari batik khas Cimahi? Oh ada. Jadi Apa tuh, Pak? di Cimahi ini kan memang terkenal dari dulu itu sebagai kota militer. Kota militer. Motif yang memang kita khas sekali dan tidak dipunyai oleh daerah lain. Gitu. Oh gitu. Itu motif-motif bernuansa militer. Waduh. Serem ya lihatnya. Serem juga sih ya, Sobat Muter. Kalau misalnya Sobat Muter main ke Cimahi, memang banyak pusdikpom, gitu ya Pak ya, Iya. TNI gitu. Nah ini apa nih corak batiknya? Nah, seperti yang ada di sini. Jadi ini mungkin di daerah lain tidak punya. Itu motif-motif ini ada kalau diperhatikan. Ini kan motif gambar pistol, ada senjata dari militer. Ya. Kemudian ini motif granat. Waduh, iya bener banget ya. Ya, ini motif roketnya di situ. Ini enggak. bernuansa Tapi saya ini militer ngelihat semua. satu daun singkong di sini. Ya. Apa ini kolaborasi antara daun singkong dan senjata? Betul. Ini gimana nih Pak? Kok supaya lebih matching aja? Maksudnya supaya lebih catchy? Atau mungkin memang gimana nih kok disatuin sama motif daun singkong? Jadi kalau kita hanya misalnya motif-motif ini pistol, granat dan ini kita aplikasikan plug di sini kan motif itu kurang lemes lah istilahnya gitu. Sebenarnya bukan kurang lemes sih Patri, tapi memang ngeri aja Sobat Muter Iya, ya. betul. Kalau misalnya granat, pistol kayak begitu, jadi orangnya ngeri. Ini mau perang apa mau gimana gitu. Oh, jadi mungkin lebih supaya lebih memanis aja Iya, gitu ya. pemanis aja. Pemanis aja gitu Sobat Muter. Ih, Sobat Muter seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Patri. Ternyata yang namanya batik itu ya harus ada filosofinya. Kita juga kan cuma taunya batik Cimahi aja ya, Iya, Patri ya. betul. Belum tahu apa sebetulnya filosofi dari batik Cimahi ini. Sudah dari berapa lama Pak batik Cimahi? Kita launching itu 2009. Launching 2009. Ya cukup lama juga, tapi sebenarnya kalau untuk ukuran batik sih ya masih bayi ya. Karena kita juga belum, kalau daerah lain kan sudah ada dari nenek moyangnya sudah ada gitu. Tapi kalau batik Cimahi ini ya kami lah akan menjadi nenek moyangnya. Waduh, jadi nanti meregenerasi juga ya Pak ya? Insya Allah. Waduh, Patri kalau ini juga sama dan itu mungkin lebih ke motif-motif cowok ya untuk Sobat Ya. Muter yang mungkin pengen kesini, wah ini ada favorit saya Patri, iket Sunda. Ini Ya. mengangkat banget kebudayaan Ya, Sunda betul. yang memang sekarang juga lagi happening nih Patri, Ya. iket Sunda. Sobat Muter,
Lucu nggak sih? Ini kenapa terinspirasi dari mungkin dari salah satu aset budaya kita juga ikut Sunda, ya? Ini juga gimana nih, Patri? Siapa yang bikinnya? Ini kita memang motifnya dari kita, bikin batiknya. Kita hanya kerjasama sama pembuat ini, gitu. Pembuat ikat kepala ini. Nah, mereka yang buatin, dari ikatnya kita buat untuk batiknya. Kita jual di sini. Waduh, ini mungkin dari salah juga, satu gitu. komunitas ikat Sunda juga ya, Iya, betul. Pak Tri ya. Wah nih Sobat Muter, buat cowok-cowoknya ya, terus juga yang memang suka banget sama yang namanya ikat Sunda, bisa juga nih ada di sini ya, di galeri batiknya Patri. Waduh Patri, ternyata batik itu sekarang udah banyak modelnya ya, Iya. dari desain lalu juga tatanan ya, dari model. Ini untuk harga mungkin dari kisaran berapa ke berapa nih untuk batik Cimahi ini sendiri? Batik Cimahi harganya sangat terjangkau ya. Harga yang murah pun ada, tapi juga tiba-tiba ada yang menengah dan agak sedikit mahal. Sebenarnya gitu. mahal sih enggak. Iya, sedikit aja. Kalau yang murah misalnya dalam bentuk kainnya begitu, potongan itu untuk satu baju ya, itu bisa paling 80.000 standar lah ya, masih terjangkau sama Sobat Muter loh. Ih seru. Patri, sekarang pasti Sobat Muter juga pada penasaran buat lihat pengerjaannya dari batik Cimahi ini sendiri. Boleh saya ngintip Pak? Silakan. Oke, yuk Sobat Muter kita ngintip cara pengerjaannya. Gimana ya batik Cimahi ya? Workshop, di mana di sini pengerjaan dari batik Cimahi. Patri, ini nampaknya batik tulis ya? Iya, betul. Batik tulis. Nah, untuk pengerjaannya sendiri berbeda dengan batik yang tadi Patri. Oh, berbeda. Nah, berbeda. Jadi kalau di batik ini ada dua macam teknik ya. Ada batik tulis dan batik cap namanya. Batik cap. Ya, batik cap itu ya dicap aja begitu. Lebih simpel mungkin ya pengerjaan. Lebih simpel, tapi memang pembuatan alatnya lebih lama. Itu yang rumit. Ya. Tapi kalau batik tulis ya begini, pengerjaannya memang tulis gitu. Ini namanya batik apa, Patri? Apanya motifnya? Motifnya. Ini motif seperti Anda lihat. Bentuknya apa ini? Kujang. Ini kayak kujang ya? Ya, kujang. Oh, iya kujang. Jadi salah satunya Sobat ada Muter. kujang. Bisa ada deketin ya, dilihat nih. Nah, ini tuh betul-betul seperti kujang. Kok bisa kayak gini ya? Hebat banget ini. Dan ini terbuat dari apa sih? Ini malam atau lilin gitu. Lilin jadi ya? Itu ada lilinnya bentuknya sebenarnya di mana ya? Ada itu terus dipanasin, ini di bawahnya kan kompor. Dia akan mencair gitu. Oh gitu. Mencair supaya untuk bisa dituliskan di kain sini gitu. Oh gitu. Jadi Patri mungkin ada yang udah jadi yang bisa dilihat ini? Yang sudah jadi ini kan nanti ini udah ada selesai jadi. Itu udah beres. Ini nanti tinggal diwarnain lagi gitu. Oh, jadi ini belum final gitu ya? Belum ini ya? Ini kan baru satu warna. Kemudian ini ditutup lagi. Ini nanti ditimpa warna lagi, satu lagi. Gitu. Kemudian ada yang ditutup lagi. Kemudian ditimpa warna lagi sampai 3 kali warna. Warnanya jadi kalau ini satu warna jadi bermacam-macam warna. Jadi misalnya ini warna oranye, di sini jadi warna misalnya merah tua misalnya. Kemudian nanti tambah lagi misalnya jadi warna marun. Gitu ya. Jadi warnanya jadi bermacam-macam gitu. Jadi lebih beraneka Sobat Muter ya. Waduh Patri, ini yang tadi yang Patri kasih tahu ke Momoy. Jadi ini cetakan mungkin ya? Ya betul. Nah, Sobat Muter mungkin bisa dilihat nih ya. Jadi ini cetakan untuk batik cap ini alatnya di sini nih. Nah ini meja capnya. Itu meja capnya. Nah ini mejanya nih. Nah ini batik cap.
Batik cap. Prinsipnya sama, lilin tadi. Lilinnya seperti ini yang disebut lilin tadi. Malamnya lilinnya. Oh, lilin itu kan kok kayak dodol? Ya. Saya tuh jadi kayak pengen makan lilinnya nih. Dodol. Gitu. Sama dipanasin di situ. Gitu. Panasin, mencair, baru capnya itu ditempelin di situ. Iya. Nah, baru nanti dicapkan di sini gitu. Dicap gitu ya, dan dikeringkan seperti biasa. Iya. Kalau untuk peminat dari batik Cimahi sendiri ini sudah sejauh mana dari tahun 2009? Iya. Kalau peminat sih alhamdulillah ya. Kalau untuk batik Cimahi kita udah banyak yang tahu ya. Iya. Di samping dari kota Cimahi sendiri, dari Bandung, kemudian dari Jakarta juga sering datang, bahkan dari luar negeri pun pada sering kesini gitu. Nah, Dari luar negeri. Iya. Sobat Muter, ini merupakan satu inspirasi untuk kita bahwa ternyata masih ada ya aset budaya kita yang harus kita lestarikan, salah satunya batik. Ada yang mau disampaikan khususnya untuk pecinta batik, umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia? Terima kasih. Jadi untuk ini kita perkenalkan, kita dari Batik Cimahi. Jadi sekarang Batik Cimahi itu memang kita sudah punya batik di Cimahi. Jadi kalau memang kalian itu pecinta batik semua di seluruh Indonesia, jangan hanya ke Jogja, datang ke Jogja, ke Solo, ke Pekalongan, tapi datanglah ke Cimahi. Asik. Di mana Pak? Di mana? Kasih tahu dong Pak. Cimahi di Jalan Pesantren nomor 131 Cibabat Cimahi. Namanya Lembur Batik. Saya mau nyobain yang ini nih ya. Nanti gimana setelah saya coba batik khas Cimahi? Jangan kemana-mana, masih di muter-muter. Tada! Jadi gini nih Sobat Muter, batik khas Cimahi yang udah aku pakai. Gimana? Moni, lucu nggak aku pakai batik ini? Lucu bener ya. Nah ini dia merupakan satu batik Cimahi yang udah aku pakai. Dan harganya pun terjangkau buat Sobat Muter. Ngomong-ngomong, satu lagi nyari teman saya nih. Itu lama banget ya sih datang ya. Ya sudah, sambil kita cari-cari batik yuk. Bete banget gak sih? Yang namanya Pepeng, dari tadi kita nungguin kan ya Moni ya. Bener gak sih Moni? Ternyata dia asik-asik milih-milih batik di sini. Pepeng, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar tentang batik Cimahi ya. Buat kamu sendiri gimana nih batik Cimahi? Batik Cimahi gimana Pak ya? Bagus. Motifnya gimana? Apanya kelihatan banget ya baru datang kesiangan ya. Batik Cimahi Sobat Muter. berarti kan kota Cimahi juga bisa dibilang kota yang baru ya untuk batiknya. Ini batiknya. Untuknya maksudnya untuk batiknya sendiri pasti nggak kalah baru dari kotanya. Asik. Kan kalau kayak batik Solo, batik Jogja, batik Jawa gitu kan, itu memang udah lahir lama banget, udah ada lama banget. Batik Cimahi mungkin masih bisa dihitung sama jari ya umurnya. Jadi masih muda sekali. Gila gue serius banget. Enggak. Gue sosok intelektual. Oke, tapi yang pasti batik Cimahi cukup inovatif juga karena cukup jauh berbeda dengan batik-batik yang lainnya yang sudah ada. Terlihat dari motifnya kan khas Cimahi itu yang bambu-bambu itu ya. Iya benar. Bambu-bambu itu. Ada daun singkong juga Peng tadi. Yang jelas kita lebih mencintai lagi yang namanya batik ya. Batik dimanapun itu, termasuk pengenalan sekarang itu adalah batik Cimahi ya. Batik Batuk itu batuk. Udah deh ya. Sebentar kita pamit ya. Dari kawasan Jalan Pesantren nomor 131 Cimahi. Ya udah deh kita pamit ya.